Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan yang menyertai, yang menolong, yang memelihara kita setiap hari. Saudara-saudari, hal yang paling ditakuti setiap orang adalah kehilangan. Apalagi jika kehilangan itu adalah karena kematian orang yang tersayang. Pada tahun 2009, keluarga kami mengalami goncangan yang besar dari segi emosi. Ibu kami disahkan oleh dokter mengidap kanker payudara. Ketika itu, saya sedang mengandung anak pertama. Pada awal pagi 22 November 2009, bersamaan dengan hari Minggu, saya menerima panggilan telepon dari adik saya Josephine agar segera datang ke Hospital Ranau untuk ganti jaga mami kami. Waktu itu, adik dan kakak saya Crispina yang menjaga ibu kami di dalam ward. Ketika sampai dalam keadaan yang sedang syarat mengandung, saya masuk ke dalam ward bersama aunty saya untuk giliran menjaga. Ketika sampai, ibu kami dalam keadaan yang sudah sangat lemah dan seperti dalam keadaan koma. Saya datang dan peluk ibu saya dan berkata kepadanya, "Mami, kalau Mami dengar suara saya, buka mata ya." Dan saudara, sungguh ajaib. Mami saya buka mata sekejap. Tuhan memberi dia kemampuan sekejap untuk membuka matanya. Hanya sekejap. Saya pegang perut saya dan berkata kepada anak di dalam kandungan saya, "Nak, kalau memang ini rancangan Tuhan untuk nenek, kuat ya." Dan seketika itu juga, anak dalam perut saya melonjak dengan kuat sekali. Sepintas lalu saya teringat cerita Elizabeth dan Yohanes Pembaptis. Ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth yang ketika itu sedang mengandung Yohanes, Elizabeth berkata kepada Maria, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Bezanya anak dalam kandungan saya melonjak bukan karena kegirangan, tetapi karena saya katakan, "Nak, kuat ya." Jadi dia melonjak untuk meresponi saya. Itu suatu gerakan yang sangat kuat sepanjang saya mengandung dia. Dan anak itu adalah Elshwaniel, anak lelaki kami yang satu-satunya, dan kini Tuhan sudah ambil dan sudah bawa dia pulang ke surga. Saudara-saudari, kembali kepada kesaksian tentang ibu saya. Saya sambil memeluk dia, saya berbisik kepadanya, "Mami, kami semua sayang kamu. Tuhan Yesus juga sayang kamu. Jangan takut ya. Ada Tuhan di sini." Jadi entah bagaimana, tiba-tiba muncul ide untuk menyanyi di telinganya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ketika sampai ke perkataan jiwaku, ibu saya menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika itu, saya merasakan suasana damai yang sungguh luar biasa.
Saya seperti merasakan kehadiran malaikat Tuhan untuk mengambil ibu saya. Dan dalam pandangan mata iman saya sepertinya melihat Tuhan Yesus membuka tangannya untuk menyambut dia. Ia suatu pengalaman yang sangat-sangat indah. Saya sempat meminta pertolongan juru rawat yang ada di situ untuk menenangkan anti saya, adik ibu kami yang turut menyaksikan kepergian ibu kami. Saudara-saudari, ketika saya keluar dari ward dan menemui keluarga besar di ruang menunggu, suasana mulai dipenuhi dengan tangisan. Ketika itu, saya rasa saya perlu buat sesuatu. Saya berkata, mari kita bertenang. Mami sudah duluan pulang ke rumah Bapa di sorga. Mami sudah bebas dari kesakitannya. Suatu hari nanti kita juga akan bertemu dengan dia. Ketika itu, walaupun sebenarnya ada kesakitan di dalam hati saya, ada kehancuran di dalam hati saya, di dalam daging saya tetap ada damai. Dan ketika itu saya bawa keluarga besar saya ini untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan. Saudara, bukanlah saya tidak merasa sakit kehilangan. Saya sangat rapat dengan ibu saya. Sebagai anak, hati saya juga hancur ketika itu. Namun, damai Tuhan mengatasi kesakitan itu. Damai Tuhan sungguh luar biasa. Saudara-saudari, setiap kita, cepat atau lambat, kita akan mengalami kehilangan orang yang tersayang. Orang-orang yang kita kasihi juga suatu hari nanti, mereka juga akan kehilangan kita apabila sampai masa Tuhan memanggil kita pulang. Sakit kehilangan ibu itu luar biasa sakit, sangat sakit. Dan ketika mengenang anak lelaki kami yang Tuhan sudah panggil pulang, saya suatu masa, saya sempat berpikir, untung sekali anak ini, dia tidak sempat mengalami perasaan kehilangan orang yang dia sayangi. Karena dia yang pergi dulu. Tuhan hanya mengizinkan dia kehilangan, merasa kehilangan ketika hadiah yang saya beri kepadanya. Karena dia berjaya tamat Tadika di Tabika Kemas Parapat Darat. Jadi saya beri dia hadiah tablet. Ketika itu dia baru berumur 5 tahun. Ketika dia di bilik rawatan untuk dipasang jarum karena tambah darah. Dan apabila dia kembali ke katil, tabletnya sudah hilang karena dicuri. Dia menangis. Dia sangat sayang tablet itu. Itu hadiah dia yang paling dia sayang. Nah, hanya itu. Anak kami diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami perasaan kehilangan. Yang ketika itu bagi dia itu sangat sakit dan kami sebagai ibu bapak juga merasa kesakitannya. Saudara-saudari, hari ini saya mengajak kita untuk belajar melihat kematian dari sudut pandang iman di dalam Kristus. Rasul Paulus dalam Filipi 1:21 mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kenapa? Karena kalau masih hidup, Paulus harus mengerjakan kehendak Tuhan. Dia harus melalui banyak keadaan, sama ada susah atau senang, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dia melayani dan mengerjakan kehendak Tuhan. Dia seperti seorang tunangan yang menjaga dan mempersiapkan diri agar tetap layak untuk majelis perkawinan itu nanti. Dia menanti waktu itu dengan setia.
dalam semua proses dia bersiap, dia menunggu dan melakukan bahagian tugas sambil dia merindukan agar segera bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari, suatu ketika saya mendengar seorang kawan saya sakit tenat. Tiba-tiba ada perasaan cemburu di dalam hati saya. Saya cemburu karena dia sudah selangkah ke depan akan segera bertemu dengan Yesus. Kini kawan saya itu sudah pergi kepada Tuhan. Tuhan sudah ambil dia. Saudara, tidak semestinya sakit tenat baru kita dipanggil Tuhan. Dalam kata lain, mati. Ketika sihat-sihat begini pun, kalau sudah sampai masa Tuhan, kita pasti akan mati. Saya betul-betul merasakan apa yang Rasul Paulus katakan itu. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Suatu ketika, saya dikejutkan oleh suara kecil yang saya percaya. Suara Roh Tuhan berbicara di dalam hati saya. Kalau saya mengambil kamu nanti, apa yang kamu akan tinggalkan untuk anak-anak kamu, untuk keluarga kamu, untuk gereja dan masyarakat umum? Wah, saya tersentak. Saya sangat terkejut. Dan saya katakan ketika itu, baik Tuhan, beri saya masa untuk melakukan bahagian saya dulu. Mulai sekarang saya akan berhabis. Jadi saudara, sekarang saya mau berhabis. Saya mau buat sebanyak mungkin perkara yang saya mampu sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau mengembalikan kepada kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, apapun yang Tuhan telah beri kepada saya selama ini. Saya seperti tunangan yang mempersiapkan diri untuk majelis perkawinan dengan rindu yang amat dalam untuk mau bertemu muka dengan Yesus nanti. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menghadapi realiti kematian ini? Apakah kita sudah bersedia? Bila masa Tuhan mengambil kita atau belum? Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 hingga 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudari, jangan takut dan digoyahkan dengan kuasa maut. Yesus sudah menang bagi kita. Maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Iman percaya kita melepasi maut karena ada kehidupan yang luar biasa bersama Yesus selepas kematian. Kita akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Tiada lagi ketakutan dan penderitaan. Sakit sekejap di bumi ini tidak apa-apa. Sementara kita masih hidup di bumi ini, bersukacitalah dalam pengharapan akan janji Tuhan. Jalani hidup dengan penuh kekuatan bersama Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena janji pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa setiap kami ini ada waktu yang ditunggu.
Sampai masa Tuhan, kami akan dibawa pulang ke rumah Bapa di sorga. Sementara menunggu waktu itu, tolonglah kami untuk setia dalam proses Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, seperti seorang tunangan yang setia mempersiapkan dirinya untuk majelis perkawinan, sehingga dia layak untuk majelis perkawinan itu nanti. Terima kasih Tuhan. Amin.